Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menyimak kisah ini, hidupnya senantiasa diberi petunjuk oleh Allah, dijauhkan dari cinta yang menyesatkan, dan didekatkan dengan cinta yang membawa ke surga. Namaku Resta, gadis biasa dari Desa Penakir. Usia 22 tahun, anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahku, Pak Darso, seorang petani penggarap. Ibuku, Bu Ningsih, mengelola warung kecil di depan rumah. Kami bukan keluarga kaya, tapi kami bahagia dengan kesederhanaan kami. Hidup kami diwarnai oleh suara burung perenjak di pagi hari, bau tanah basah selepas hujan, dan obrolan tetangga yang penuh tawa di pos ronda. Aku tumbuh dalam didikan agama yang cukup, meski tak sedalam ustadzah-ustadzah di kota. Yang aku tahu, menjaga kehormatan itu wajib, dan menjauhi zina adalah bentuk ketaatan. Itulah kenapa aku tak pernah pacaran. Sampai akhirnya, ia datang. Rizky, pemuda kota, tinggi, bersih, tutur katanya sopan. Ia datang bersama rombongan mahasiswa dari Jogja yang mengadakan bakti sosial dan pengajian remaja di desa kami. Awalnya aku biasa saja, tapi entah bagaimana, senyum dan caranya menatapku terasa berbeda. Hari pertama kami bertemu adalah saat pengajian di musola. Rizky diminta mengisi kultum bada maghrib. Suaranya tenang, pengetahuannya luas, dan ia mengutip ayat-ayat Al-Quran dengan lancar. Hati siapa yang tak luluh? Setelah acara, Rizky menghampiriku. Resta, kamu seperti perempuan syolehah dalam hadits. Senyummu membuat suasana hati jadi tenang. Aku hanya menunduk malu. Tapi sejak saat itu, Rizky sering datang. Kadang membawa buku, kadang membantu ibuku di warung, kadang ikut memanen singkong bersama bapakku. Semua tetangga suka padanya. Bahkan anak-anak kecil di desa memanggilnya Mas Kaye. Tanpa sadar, aku makin dekat, makin terbuka, makin percaya. Sampai suatu malam, di pinggir sawah, di bawah langit berbintang, Rizky berkata, "Aku mencintaimu, Resta. Tapi aku lelaki, dan cinta itu berat kalau tak disalurkan dalam jalan yang halal. Aku takut dosa, dan aku tak ingin kamu jatuh dalam maksiat. Kalau kamu mau, ayo kita nikah siri. Hanya kita yang tahu. Hanya kita dan Allah." Jantungku berdetak cepat. Aku ragu, tapi juga takut kehilangan. Dalam sujud malam itu, aku menangis. Aku bertanya pada Allah, apakah ini benar? Tapi aku masih lugu. Dan sayangnya, aku lebih percaya kata cinta daripada petunjuk yang hakiki. Seminggu kemudian, dengan mahar seadanya, di rumah seorang ustadz yang dikenalkan Rizky, kami menikah siri. Tanpa restu orang tua, tanpa saksi keluarga. Hanya kami berdua dan 2 orang asing yang menjadi saksi dan penghulu. Aku bahagia. Terlalu bahagia hingga lupa berpikir panjang. Aku merasa halal, merasa aman, merasa dimiliki. Tapi kebahagiaan itu ternyata seperti kabut pagi. Indah dipandang, tapi cepat menghilang. Dan itulah awal dari luka panjang yang belum kutahu akhirnya. Di saat cinta telah terlanjur dalam. Ternyata, aku bukan istri dalam terang, tapi istri dalam bayang. Setelah akad nikah itu, hatiku lega. Aku merasa tenang karena hubungan kami sudah halal, meski hanya kami berdua dan langit yang menjadi saksi. Rizky meyakinkanku bahwa ini semua demi kebaikan. Nanti kalau aku sudah mapan, kita akan nikah resmi, kita undang semua keluarga, katanya sambil mengusap lembut kepalaku. Hari-hari berlalu. Kami tinggal terpisah. Rizky masih kos di rumah Bu Siti, seorang janda tua di desa kami yang memang menerima tamu bakti sosial. Aku tetap tinggal di rumah orang tuaku, menyembunyikan semua ini rapat-rapat. Aku harus pintar-pintar mencuri waktu, sekadar untuk menemuinya di kebun bambu belakang masjid, tempat kami biasa duduk berdua saat malam tiba. Awalnya Rizky rajin. Tiap malam Jumat, ia selalu datang membawa hadiah kecil, kue basah, buku doa, bahkan pernah membawa mukena baru. Ia bilang itu tanda cinta. Tapi semuanya berubah perlahan, dan aku terlalu lambat menyadarinya.
Rizky mulai jarang datang. Pesanku hanya dibaca, tak dibalas. Ia bilang sibuk. Katanya tugas kuliah menumpuk. Lalu ia mulai pulang ke Jogja lebih sering. 1 minggu, 2 minggu, bahkan pernah sebulan tak kembali. Aku mulai resah. Dan di saat rasa rindu itu membuncah, aku justru mendapati kabar yang lebih mengejutkan. Aku hamil. Tanganku gemetar saat memegang hasil test pack. 2 garis. Jelas. Terlihat seperti tamparan keras dari langit. Aku menangis sepanjang malam. Aku tak tahu harus bagaimana. Menikah tanpa restu. Hamil tanpa pengakuan. Dan suami, entah di mana. Malam itu aku coba menghubungi Rizky. Berkali-kali. Tapi jawabannya hanya 1 kalimat. Resta, tolong jangan buat ini jadi rumit. Aku belum siap. Hatiku runtuh. Dadaku sesak. Bagaimana bisa? Dia yang memintaku menjaga kehormatan. Dia yang bilang ingin menjauh dari zina. Lalu, saat aku mengandung darah dagingnya, dia bilang, belum siap? Beberapa hari kemudian, desas-desus mulai menyebar di Desa Penakir. Bu Warti melihat aku muntah pagi-pagi di belakang rumah. Pak Diman mulai curiga. Bahkan Salsa, teman terdekatku, mendekatiku dengan pandangan sedih. Rest, kalau kamu ada masalah, cerita ya. Jangan simpan sendiri. Tapi bagaimana bisa aku bicara? Kepada siapa aku bisa berkata jujur? Aku hanya istri di balik tirai, yang tak dianggap di mata dunia. Dan sekarang, aku tak hanya menyembunyikan cinta, tapi juga anak yang mulai tumbuh dalam rahimku. Desa Penakir masih sama, damai di luar, tapi hatiku sedang dilanda badai. Di tengah suara jangkrik malam dan embusan angin sawah, aku duduk sendiri. Meraba perutku yang mulai hangat, dan bertanya dalam hati. Ya Allah, apakah aku salah memilih cinta? Ataukah ini jalan untuk kembali pada MU? Pagi itu, suara ayam berkokok terasa begitu menusuk telinga. Bukan karena kerasnya, tapi karena hatiku yang semakin ciut menahan kecemasan. Usia kandunganku memasuki bulan keempat. Perutku mulai menonjol. Aku mulai mengenakan baju longgar, berlapis-lapis, hanya untuk menyamarkan kenyataan. Tapi tak selamanya yang disembunyikan bisa tetap tersimpan. Dan benar saja, segalanya mulai terbongkar saat Bu Ningsih, ibuku, mendapati aku pingsan di dapur karena kelelahan. Saat itulah, tubuhku disentuh tangannya, dan ia merasa ada yang aneh. Tangisnya pecah ketika aku, dengan air mata mengalir, mengaku bahwa aku telah menikah siri dengan Rizky. Ia terhuyung mundur, wajahnya pucat. Allah, kenapa kamu gak bilang, nak? Siapa yang jadi saksimu? Orang tua kamu masih ada, Resta. Tangisnya membuatku makin sesak. Aku berusaha menjelaskan bahwa ini demi menghindari zina. Bahwa Rizky dulu mengaku berniat baik. Tapi semua itu terdengar hambar di telinga ibu. Beberapa hari kemudian, kabar menyebar di Desa Penakir seperti air tumpah di atas tanah kering. Bu Warti menyebarkannya ke warung, lalu nyambung ke telinga Pak Diman dan tetangga lain. Bisik-bisik itu bukan lagi soal gosip, tapi tuduhan. Resta ngelakuin zina. Perutnya udah gede. Gadis kok enggak jaga diri. Ayahku, Pak Darso, yang biasanya sabar dan tenang, pulang dari sawah dengan wajah merah padam. Ia duduk di kursi bambu dan hanya berkata, "Siapa Rizky itu? Rest? Siapa keluarganya? Kau bawa malu ke rumah ini." Aku hanya menunduk. Tak ada lagi pembelaan. Bahkan nama Rizky pun rasanya mulai asing bagiku. Nomornya tak bisa dihubungi. Akun media sosialnya hilang. Ia lenyap tanpa jejak, seperti daun kering yang terbang ditiup angin. Malam itu aku tidur di dapur, beralaskan tikar tua. Ibu masih menangis. Ayah diam tak menyapa. Yang menemani hanyalah detak jantung bayi dalam perutku. Dan istighfar yang terus kuucapkan. Salsa, sahabatku, datang diam-diam. Ia duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Kamu gak sendiri, Rest, tapi kamu harus kuat.
Karena ini bukan cuma tentang kamu, tapi juga tentang anak yang kamu kandung. Aku mengangguk, walau air mata tak henti jatuh. Saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendirian di dunia. Tapi dalam sepi itu, aku juga mulai mendengar suara kecil di hati. Suara yang mengajak kembali. Suara yang selama ini kutinggalkan karena terlalu sibuk mengejar cinta manusia. Suara iman. Suara dari Allah. Malam-malam di rumah kami tak lagi tenang. Sejak kabar itu menyebar, keluarga kami seakan jadi bahan cibiran satu desa. Ayah menjadi murung. Ia jarang berbicara, namun sorot matanya penuh bara. Ibu? Ia tak lagi kuat melihat wajahku. Di matanya, aku adalah luka. Puncaknya terjadi 2 malam setelah aku mengaku. Ibu ditemukan hampir meneguk cairan pestisida yang biasa dipakai ayah untuk mengusir hama. Andai bukan karena teriakan tetangga yang melihatnya di belakang rumah, mungkin aku sudah kehilangan ibu. Aku memeluknya saat tubuhnya gemetar dan menangis. Tapi ia mendorongku. Anak durhaka, kau bikin aku malu. Resta, kau robek harga diriku sebagai ibu. Aku hanya terdiam. Menerima maki, menerima semua karena aku tahu, semua ini memang salahku. Keesokan harinya, ayah bangkit. Ia memasukkan pakaian ke tas kecil, mengambil motor tua miliknya, dan berkata pada tetanggaku, Pak Diman, bahwa ia akan ke Jogja. Ia tak bilang apa-apa padaku. Tapi aku tahu, ia akan mencari Rizky. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan menegangkan. Setiap suara motor dari arah jalan kampung membuat jantungku berdegup. Aku takut kalau ayah pulang membawa kemarahan, atau lebih parah, membawa kabar bahwa Rizky benar-benar tak bisa ditemukan. Sementara itu, perutku makin besar. Aku mencoba membantu ibu, tapi ia masih tak mau bicara padaku. Bahkan melihat wajahku pun seolah menyakiti matanya. Yang paling menyakitkan bukan ditinggalkan Rizky, tapi kehilangan kehangatan keluargaku sendiri. Salsa tetap datang setiap sore, membawa makanan dan cerita. Tapi bahkan dia pun tak bisa menghapus beban yang kutanggung. Hari ke-7, ayah pulang. Wajahnya gelap, matanya sembab, dan tangan kanannya penuh luka goresan. Ia duduk di teras rumah, memanggil ibu, dan berkata, "Aku sudah ketemu orang tuanya." Tapi anak itu lari. Kabur. Nggak mau tanggung jawab. Ibu hanya terdiam. Aku mendekat, namun sebelum sempat bicara, ayah berdiri dan menatapku tajam. "Kau harus kuat, Rest. Jangan tunggu dia. Mulai sekarang, anggap saja Rizky sudah mati." Aku tertunduk, tapi kalimat itu menancap dalam-dalam di jiwaku. Malam itu, aku sujud lebih lama dari biasanya. Tangisku tak terdengar oleh siapapun. Tapi aku tahu, Allah mendengarnya. Karena saat semua orang pergi, hanya Allah yang tetap tinggal. Hari demi hari kulalui dalam keheningan. Ibu masih dingin, ayah lebih banyak diam, dan tetangga tak lagi ramah seperti dulu. Tapi dalam sepi itu, aku menemukan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Setiap malam aku bangun lebih awal, sujud dalam hening, berdoa dengan air mata, memohon agar Allah kuatkan langkahku, dan memberi keselamatan untuk janin yang tumbuh dalam rahimku. Aku mulai menerima kenyataan, bahwa semua yang terjadi bukan semata hukuman, tapi pelajaran. Bahwa cinta manusia bisa berkhianat, tapi cinta Allah tak pernah meninggalkan. Suatu pagi, ketika aku sedang menyapu halaman depan, seorang ibu muda dari RT sebelah menghampiriku. Namanya Bu Yuni. Ia tak seperti warga lain yang memandangku dengan sinis. "Rest, maaf ya. Dulu aku sempat ikut-ikutan ngomongin kamu. Tapi aku lihat caramu menghadapi semuanya. Kamu kuat." Aku kagum, ucapnya pelan. Aku tertegun. Itu pertama kalinya seseorang bicara padaku bukan dengan kebencian, tapi dengan penghargaan. Sejak itu, sedikit demi sedikit, beberapa ibu-ibu mulai membuka diri. Bahkan ada yang minta maaf karena ikut menyebarkan aibku. Namun cobaan belum selesai.
Saat usia kandungan masuk bulan ke-7, aku harus dibawa ke puskesmas karena tekanan darah yang naik turun. Dokter bilang aku terlalu stres, dan kondisi itu bisa berbahaya bagi bayiku. Di ruang rawat, ibu datang. Ia duduk di sampingku, lama sekali hanya diam. Sampai akhirnya, ia menggenggam tanganku dan berkata, dengan suara lirih tapi jelas, "Rest, maafin ibu, ya." Ibu marah karena ibu takut. Takut kamu gak kuat. Tapi ternyata, kamu lebih kuat dari yang ibu kira. Air mataku jatuh tanpa bisa dicegah. Kupeluk tangan ibu, erat sekali. Kami berdua menangis. Namun kali ini bukan karena malu, tapi karena ikhlas. Hari demi hari, rumah kami mulai terasa hangat kembali. Ayah mulai mengajak bicara, meski pendek-pendek. Ibu memasakkan makanan favoritku. Dan di malam-malam sepi, aku tak lagi merasa sendiri. Karena aku tahu, ada Allah yang selalu menyertai. Dan ada bayi kecil yang tumbuh di dalamku, yang tak pernah kutemui wajahnya, tapi telah mengubah hidupku sepenuhnya. Ia bukan aib. Ia adalah cahaya. Hadiah dari Allah yang datang dalam wujud ujian. Hari itu hujan turun sejak subuh. Deras dan tak henti-henti, seolah langit pun ikut merasakan ketegangan di dadaku. Usia kehamilanku telah memasuki bulan ke-9. Dan pagi itu, rasa nyeri luar biasa menjalari perutku. Ibu panik, ayah terburu-buru menyalakan motor. Dengan hujan mengguyur dan angin kencang, mereka membawaku ke puskesmas terdekat. Di tengah deru sirine ambulans darurat desa, aku digotong masuk ruang bersalin. Aku tak bisa menggambarkan rasa sakitnya. Tapi lebih dari itu, rasa takut menguasai hatiku. Bukan karena sakit, tapi karena aku tahu aku harus melahirkan sendiri. Tanpa Rizky, tanpa suami di sisiku, tanpa pelukan lelaki yang dulu bersumpah di hadapan Allah akan menjagaku. Namun saat itu juga, aku kembali mengingat satu hal. Aku tidak benar-benar sendiri. Karena Allah bersamaku. Dan di dalam tubuhku, ada makhluk kecil yang juga sedang berjuang lahir ke dunia, butuh waktu lebih dari 8 jam. Dan ketika suara tangis pertama itu terdengar, jantungku seolah berhenti sejenak. Seorang perawat muda menggendong bayi mungil itu dan membawanya padaku. Mataku langsung basah melihat wajahnya. Kecil, merah, dan menangis keras. "Laki-laki, Bu," kata perawat itu sambil tersenyum. Aku memeluk anakku erat. Tubuhku lemah, tapi jiwaku penuh kekuatan yang baru. "Alhamdulillah, Allah," bisikku sambil mencium dahinya. Hari-hari setelahnya berjalan lambat tapi penuh harapan. Ibu dan ayah terlihat begitu sibuk membantu mengurus cucu pertama mereka. Ayah bahkan menciptakan ayunan kayu dengan tangannya sendiri. Dan ibu? Ia kini memelukku setiap kali aku menyusui si kecil. Tetangga pun mulai berubah. Bu Yuni sering datang membawa bubur, Pak Diman menyapa lebih hangat, dan anak-anak desa mulai bermain lagi di halaman rumah kami. Seolah luka masa lalu perlahan sembuh, digantikan oleh tangis dan tawa bayi yang kini menghiasi rumah sederhana kami. Kucium anakku setiap malam dan kubisikkan padanya, "Maafkan ibu, nak, kau lahir dari cinta yang salah. Tapi Allah mengizinkanmu hadir agar ibu belajar tentang kesabaran, kekuatan, dan makna sejati dari cinta." Aku belum tahu bagaimana hidup kami ke depan. Tapi satu yang pasti, aku tak akan pernah menyerah. Waktu berjalan cepat, bahkan tanpa terasa. Anak kecilku, yang dulu kutimang dengan tubuh lemah, kini sudah mulai belajar berjalan. Langkah-langkah kecilnya begitu lugu, sesekali terjatuh lalu bangkit lagi. Setiap kali ia tersenyum, dunia seolah lunak kembali. Namanya Rayyan. Aku memilih nama itu karena artinya indah, pintu surga bagi orang yang berpuasa. Semoga ia tumbuh menjadi lelaki kuat yang lebih bertanggung jawab dari ayahnya. Sore itu, angin desa Penakir bertiup lembut. Rayyan sedang bermain bola kecil buatan karet bekas, ditemani anak-anak tetangga. Aku duduk di bel bambu depan rumah sambil menjahit pakaian bayi yang mulai sempit. Ketika tiba-tiba, sebuah motor berhenti di depan pagar bambu kami. Aku menoleh,
dan jantungku seperti diremas. Rizky. Ia turun dari motor. Tubuhnya masih sama kurusnya, tapi kini berjenggot tipis. Wajahnya lebih tirus, dan pandangannya seperti penuh sesal. Aku tak berkata apa-apa. Hanya berdiri kaku sambil memeluk Ryan yang merangkak mendekatiku. Rizky mendekat pelan, seakan tak yakin pada langkahnya sendiri. Rest, aku. Sampai sini saja, potong ayahku, yang tiba-tiba muncul dari balik rumah. Suaranya tenang, tapi dingin. Rizky menunduk. Ia mencuri pandang padaku, lalu menatap Ryan yang kini sudah berdiri sambil berpegangan pada kakiku. Itu, anakku, ya. Aku tak menjawab, hanya memeluk Ryan lebih erat. Ibu keluar membawa gelas teh dan meletakkannya di atas meja bambu, tanpa berkata apapun. Seolah tahu bahwa tidak semua tamu datang untuk disambut hangat. Aku salah. Aku akui. Aku pengecut. Tapi aku kembali karena aku ingin memperbaiki semuanya, kata Rizky, suaranya bergetar. Aku ingin jadi ayah buat Ryan. Aku menatapnya. Dulu aku mungkin akan menangis dan berlari memeluknya. Tapi hari ini, hatiku sudah bukan miliknya lagi. Semua luka, semua air mata, semua malam panjang yang kulewati tanpa dirinya, tak akan bisa ditebus dengan kata, maaf. Aku bangkit pelan. Ryan sudah punya ayah, kataku lirih. Ayah yang menemani saat aku kesakitan. Ayah yang membuatkan ayunan. Ayah yang menjahitkan celana kecilnya. Bukan kamu, tapi ayahku. Rizky tertunduk. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat air matanya jatuh. Namun hatiku tak luluh. Karena luka yang terlalu dalam tak bisa disembuhkan hanya dengan tangis penyesalan. Sejak hari itu, hidupku berubah. Bukan karena Rizky datang kembali, tapi karena aku akhirnya memilih untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Aku menolak masa lalu yang hanya datang membawa luka, dan memilih masa depan yang kupeluk dengan cinta, untukku dan Ryan. Rizky masih datang beberapa kali. Membawa buah tangan, baju anak-anak, bahkan mainan yang mahal-mahal. Tapi Ryan tetap menatapnya seperti orang asing. Ia tak mengenal suara laki-laki itu. Tak mengenali pelukan yang baru datang setelah kaki kecilnya bisa berdiri sendiri. Bu, siapa om itu? Tanya Ryan suatu pagi saat Rizky datang membawa sepeda kecil. Aku menatap anakku. Ia memakai kaos lusuh warisan dari sepupunya, tapi senyum di wajahnya begitu terang. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab pelan. Dia teman ibu. Tapi kamu gak perlu dekat-dekat. Kamu udah punya orang-orang yang sayang sama kamu di sini, kan? Ryan mengangguk. Lalu ia berlari ke kebun menemui kakeknya, Darso, yang sedang mencangkul. Di sanalah hatiku terasa tentram. Rumah kecil ini, desa penakir yang dulu terasa sempit karena bisikan orang-orang, kini menjadi tempat paling luas untuk tumbuh. Karena aku tak lagi memikirkan ucapan orang. Aku hanya peduli pada satu hal, kebahagiaan anakku. Setiap malam, aku menceritakan kisah Nabi kepada Ryan sebelum tidur. Tentang Maryam yang kuat, tentang Hajar yang sabar, tentang Rasulullah yang penuh kasih. Di sela dongeng, aku sisipkan doa-doa. Ya Allah, jadikan anakku cahaya. Jangan biarkan ia mengulang kesalahan ibunya. Bimbing ia dalam jalan MU, hingga kelak ia menjadi laki-laki yang menjaga kehormatan, bukan merusaknya. Ryan tumbuh sehat, cerdas, sopan. Ia sering membacakan doa sebelum makan untuk kakek dan neneknya. Ia membantu di sawah saat musim panen. Dan yang paling membuat hatiku bahagia, ia rajin ikut ngaji di langgar bareng Pak Diman dan anak-anak lainnya. Sementara itu, Rizky makin jarang datang. Terakhir aku dengar, dia menikah lagi di kota. Istrinya pegawai toko kosmetik, katanya. Aku hanya tersenyum saat mendengar kabar itu dari Bu Ningsih. Dulu aku mungkin akan menangis, tapi sekarang air mataku sudah kering untuk laki-laki itu. Suatu hari, Ryan pulang dari masjid sambil berlari. Di tangannya ada selembar kertas penuh coretan huruf hijayah. Bu,
Ustadz bilang aku paling cepat hafal doa tidur. Aku dapat nilai paling tinggi, teriaknya dengan bangga. Aku berlutut, merentangkan tangan, dan memeluknya erat-erat. Masya Allah, Rayyan, ibu bangga banget sama kamu. Tangis yang kutahan sejak lama tumpah di dada anak kecil itu. Tapi kali ini bukan karena sakit, bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Syukur atas semua luka yang ternyata membuatku jadi lebih kuat. Syukur atas ujian yang justru mendekatkanku pada Allah. Syukur karena Allah tak mengambil segalanya. Ia justru memberi sesuatu yang jauh lebih berharga. Rayyan, anakku, harapanku, cahaya hidupku.